Kadang kan hidup itu kan naik turun ya Mas. Mhm, Jadi ya kadang kalau kerja ada jenuhnya. mhm. Ya mungkin kita tetap move aja sih, tetap melangkah walaupun pelan, tetap harus dijalanin sih. Kan kadang cewek itu kan kita dituntutnya banyak ya Mas ya. Mhm. Kerjaan, terus beres maksudnya rumah tangga, kayak gimana itu kan semuanya harus sempurna ya. Mhm. Padahal kan kita juga ada ya saat-saat, aduh kok di satu titik ini tuh lagi capek, kayak gitu sih. Lebih ke ya kita punya kok pilihan gitu. Menurut kamu bagi seorang perempuan yang berkarir, itu penting nggak sih untuk bisa bilang enggak dengan cara yang elegan gitu? Iya dong, Oh ya? kan gak semuanya harus diain. Hai Eksipel, ketemu lagi dengan saya Bayu Oktara di Titik Temu, di mana hari ini sudah hadir seorang wanita yang punya prestasi keren banget. Banyak insight yang bisa kita gali, terutama ya dari sisi kehidupannya sebagai seorang perempuan, punya karya, punya profesi, punya pekerjaan, dan pastinya bisa memberikan inspirasi seputar pemberdayaan perempuan. Nah, ini penting banget nih buat kita bahas untuk kita dapetin ilmu-ilmu dan pengalamannya. Sudah hadir bareng sama saya ada Andina Friska, seorang financial advisor. Apa kabar Mbak Andin? Hai, baik. Sehat? Sehat-sehat Mas. Terima kasih loh udah hadir. Ini kalau jam segini, ini waktu kita di studio itu kurang lebih sebelum makan siang di hari kerja ya. Jadi kalau misalnya kamu Exipel sedang menyaksikannya nih di jam-jam 10, jam 11. Nah, ini saya mau nanya, biasanya kesibukan seorang Andin itu jam segini ngapain kalau nggak lagi ngobrol sama saya di sini? Biasanya sih kalau hari-hari biasa kan kerja ya Mas ya. Mhm. Mm-mm, Nah, itu kerja. biasa lagi di kantor Oh biasanya kita kah? mobile sih. Biasanya pagi tuh update market, terus Mhm. kita call nasabah, terus kita ada visit kayak gitu sih. Oke. Lebih ke handle nasabah aja sebenarnya. Jadi daily activity-nya untuk seorang Andin, boleh ceritain nggak dari pagi sampai malam tidur istirahat? Biasanya hari-hari ngapain aja sih Mbak? Aku manggilnya Andin aja kali ya. Iya iya boleh Ya, boleh. kakak Andin. Oh jadi kakak lagi nih. Gimana Andin? Jadi mungkin kalau pagi seperti biasa kali ya. Mhm, Bangun pagi, aktivitas pagi lah kita siap-siap buat ke kantor. mhm, Jam 8 sampai jam 5 kita ngantor. Di dalamnya kan kita ada visit, ada update-update market, ada administrasi, lengkap sih Mas sebenarnya. Terus mhm. after itu tuh biasanya aku kalau nggak olahraga ya mikirin, kan aku ada bisnis juga nih Mas. Jadi mikirin nih mau develop apa lagi ya kayak gitu sih. Terus Oke. review-review sih penjualan kayak gimana kayak gitu. Gile. Udah kantor juga, urusin bisnis juga. Boleh tahu nggak bisnisnya di bidang apa nih, Andin? Kalau sekarang sih masih ke ini ya bisnisnya kayak makanan kali ya Mas ya, Oke. kayak Aku ngeliat Instagramnya ada chips juga ya. yes betul. Terus kayak doyan masak ya, doyan bikin Bikin kue, kue bakery, ya pastry gitu. betul. Baking Baking. di waktu senggang ya aku kadang suka ini sih. Banyak katanya orang nemuin ide dan potensi, wah gue bisa masak nih pada saat pandemi. Andin gitu juga nggak? Betul Oh sekali. ya? Ini Yes. gara-gara pandemi nih produknya. Iya sih kalau yang baking tuh iya pas kebetulan pandemi sih. Sebelumnya emang udah ada minat. Sebelumnya sih masih lihat-lihat aja sih apa kayak nonton YouTube, Mm-mm. terus nonton-nonton apa ya kayak di Instagram kan suka muncul nih Mas Mm-mm. kayak review-review gitu kan. Heeh. Seru juga ya kayaknya bikin kue atau apa. Pas pandemi kan waktu kan lumayan senggang ya. Kita kan kayak ada WFH kayak gitu. Terus kan Oh. pergi juga Sabtu Minggu juga kita kan di rumah aja kan. Jadi Mm-mm. ya kita coba deh gitu. Awalnya Oh. dari situ. Biasanya yang saya temuin ya, orang-orang tuh kalau masak di rumah tuh kelinci percobaannya adalah orang rumah. Betul. Waktu itu Andin gitu juga. Siapa kelinci percobaannya? Anak aku. Anak umur berapa sekarang? Sekarang 9 tahun sih. Oh, cowok cewek? Cowok. Ah, satu. Satu. Jadi pagi urusan ke kantor, udah gitu urusan bisnis,
olahraga juga sore, Mhm. urusan anak-anak gimana tuh ngaturnya? Ngaturnya kalau anak tuh kan, kebetulan waktu itu kan kita ada aku daycare kan. Oke. Jadi pagi emang siapin keperluan buat sekolahnya, Mhm, drop daycare, ngantor, pulang ngantor kita jemput, heeh. habis itu ya biasa nemenin main, ngerjain tugas kayak gitu kan. Jam Nggak mungkin kerjain tugas. Nggak, bener serius? Oh ya? bantuin maksudnya hari ini ngapain aja di sekolah kayak gitu. Oh wow. Biasanya review kan, sampai Heeh, jam 8 waktunya tidur. heeh. Tidur nah barulah me time Oke. Jadi gitu. ex people, setelah sebelumnya tadi ngobrol-ngobrol sama Andin, sedikit informasi bahwa Andin ini adalah seorang ibu dan boleh saya kasih tahu? Ya boleh boleh boleh. Boleh ya, seorang single parent yang juga membangun karirnya sebagai profesional dan juga memiliki bisnis yang dia bukan cuman punya, bukan cuman invest, tapi dia jalanin bisnisnya. Nah, ini kita akan ngobrol, kita kulitin satu-satu. Nih, mudah-mudahan Andin berkenan untuk bagi-bagi ilmunya nih, ngatur waktu sebagai profesional, bangun bisnis dan juga sebagai single parent. Tadi udah diceritain. Nah, pertanyaan saya sebenarnya kan setiap aktivitas ada challenge-nya, ada tantangannya. Pernah nggak sih ngerasa ribet banget nih sama apa yang gue jalanin hari-hari? Pernah sih. Kapan? Kadang tuh kayak kalau di kantor tuh Heeh, kan ada masa-masa stuck juga ya Mas ya. Jadi kayak oke. aduh market lagi nggak gerak nih. Kebetulan kan saya financial advisor-nya kayak di produk wealth kan. Jadi kan kita Ah, bergantung juga sama market kan. boleh tahu nggak produk wealth mungkin buat Taxipel Kayak biar lebih jelas? obligasi, reksadana, Oke. asuransi, tabungan itu kan Ah, ah. priority banking Setiap hari tuh. setiap hari gitu. Jadi Oke. kan kita juga tetap harus memantau pergerakan market seperti apa kayak gitu Mm-mm, kan. mm-mm, Pernah kayak market itu kan kadang ada stucknya kan, kayak mm-mm. aduh kok nggak kemana-mana. Sedangkan kita kan tetap butuh target kan, ada target kan. Jadi kayak aduh gimana ya? Kadang suka gitu Mas kalau misalnya Eh, aduh dikejar-kejar target dikejar-kejar lagi. target tapi market nggak bisa gerak kan kita harus tetap muter kan ini gimana ya caranya gitu. Nah, kalau itu lagi kejadian, biasanya apa yang kamu lakukan tuh, Din? Biasanya sih kalau udah mentok-mentok banget sih, aduh ini dulu deh, Break dulu. break dulu deh, Oh ya? break dulu bentar, misalkan Dilepasin semuanya. cuti Penting dulu. ya? Penting dong Mas, kalau enggak Kalau kata anak sekarang kena mental, mental. benar benar, benar benar. Oh gitu. Emang Jadi jadi kalau kamu memang misalnya, validasi tuh perasaan itu kan ada orang yang enggak denial kan, mm-mm, enggak mm. gua nggak apa-apa, gua baik-baik aja kok dilawan terus akhirnya nggak produktif juga. Iya Tapi kalau betul. kamu begitu perasaan itu muncul, divalidasi dan Kalau diikutin, misalnya udah diizinkan. di, kalau misalnya udah di tahap, aduh kayaknya emang harus pause dulu nih, Mhm, kita harus istirahat dulu. Aku ambil itu sih, kan kita ada cuti kan Mas. mhm. Jadi ya udahlah ambil sehari gitu. Biasanya kalau cuti kan satu pekerjaan bisa cuti, tapi tanggung jawab yang lainnya Yang gimana lainnya tuh? ya mungkin sebenarnya cuti itu kita tetap masih mikir kan, cuman Heeh. ya ada waktu kayak aduh healing dulu deh, me time dulu deh, walaupun nggak kemana-mana juga sih. Nggak keluar kota Nggak juga. juga, Me jadi time kalau gitu ngapain, Din? biasanya aku kayak lihat-lihat scroll-scroll ini aja sih Mas, kayak Sosial sekarang kan media sosial media, atau apa terus gitu ya? kan YouTube kayak ada resep baru apa nih kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Terus Ah, sekarang ada info berita apa nih, mhm. kedepannya akan gimana kayak gitu sih. Wah, kalau didengar sih dan dibayangin nggak cuti-cuti amat juga Iya sih sebenarnya ya. sebenarnya ya. Cuman ya emang lepas aja sebagian Iya, stresnya gitu ya. stresnya benar. Nah, kalau boleh tahu sebagai seorang financial advisor, titik stresnya itu di mana dan biasanya penyebabnya apa tuh? Hmm, Market satu, market kan heeh. biasanya market, Target dua, target. heeh. Terus biasanya Nasabah itu kalau priority biasanya agak ini nggak sih punya karakter oh spesial nggak sih? iya dong pasti. Jadi kalau nasabah priority itu kan kadang sibuknya tuh kita nggak bisa ini ya Mas ya. Kalau misalnya nasabah kita ada produk nih misalnya, Mhm. market lagi bagus, produk lagi oke. Cuman kalau nasabahnya nggak bisa ditemuin kan juga percuma ya Mas. Kita juga nggak Oh, bisa gerakin gitu. Jadi ya
faktor-faktor itu Iya, tuh kedekatan, komunikasi kayak gitu itu sih. yang akhirnya bisa bikin si orang-orang nasabah prioritas ini jadi tunduk sama Andin. Iya sih, kedekatan, benar sih, bisa sih. Kedekatan ya. Sih, Nah, sebagai kadang. seorang single parent, udah gitu juga nasabah prioritas yang kadang-kadang punya karakter dan keinginan yang kadang-kadang di luar em, di luar apa ya, bukan bukan di luar batas tapi di luar ya biasa Kontrol gitu kita ya. ya. Itu gimana cara misalnya membuat hubungan profesional tetap profesional? Karena kan saya kebayangnya ya, mungkin ada gitu yang, wah nih kan single nih, coba mau ngomongin prioritas, boleh kali kita ajak main golf atau enggak makan bareng gitu. Pernah nggak sih ada kejadian-kejadian permintaan seperti itu? Sebenarnya sih itu gimana pembawaan kita kali ya Mas ya. Jadi Hmm, kan kalau misalnya dari awal kita pembawaannya, oh Andin tuh kayak gini nih, hmm, pasti kan nasabah juga segan dong kalau misalnya mau yang kesan kayak aneh atau gimana kan, hmm. gitu. Jadi tuh balik lagi sih ke diri. Dari awalnya ya, kita Dari udah awalnya set. pembawaan kita harus, kalau aku sih pribadi emang udah di set sih. Gimana tuh? Seorang Anin tuh ya gimana sih orangnya? Judes, jutek, galak atau gimana? Tegas mungkin ya. Wah, Jadi kalau kayak misalnya udah mengarah ke sana, eh, kadang hmm, triknya sih aku kadang pura-pura aja nggak tahu ini arahnya kemana, tetap aja bahas apa gitu. suka ada Jadi mancing-mancing gitu ya? dialihin Oh, gitu. Aku dialihin. suka ngalihin aja, misalnya udah mengarah ke sini, dialihin aja Contoh, contoh, kemana contoh, gitu. contoh. Pengalaman, berdasarkan pengalaman. Ada nggak ya kayak gimana? Nah ini pengalaman ini nih, nggak ada sekolahnya soalnya. Ya ya. Pernah nggak Jadi ada yang ngajak kayak apa, minta apa? misalnya kita lemparnya ke bercandaan lagi sih Mas Mm, biasanya. Kalau mm. misalnya, Andi nanti ketemu ya misalnya di mana gitu ya, ke tempat apa gitu ya. Terus nanti aku bercandain aja misalnya, apa mending kita ke sini gitu. Kayak gitu aja sih, lebih ke Oh, dibelokin. dibelokin sih. Kalau kan kita nggak mungkin, Bapak nggak boleh gitu dong kan, nggak mungkin gitu kan kalau kena nasabah kan. Jadi Heeh. ya caranya ya kita belokin aja gitu sambil bercanda. Let, kalau ditolak gimana? Sementara kan dikejar target. Gimana ngejembatani antara tekanan target dan tekanan klien yang minta, aduh, gua nggak bisa nih kasih apa yang dia mau gitu. Kan masih banyak Mas yang lain. Wah, bener juga. Oh gitu ya? Iya, kalau misalnya emang Oh, kita udah oke. nggak bisa handle ya udah deh mundur dulu. Kita cari dulu yang lain gitu. Ya, menurut kamu bagi seorang perempuan yang berkarir, itu penting nggak sih untuk bisa bilang enggak dengan cara yang elegan gitu? Iya dong. Oh ya, Kan nggak semuanya harus diain. itu betul. Nggak semuanya harus diiyain. Tapi cara nolak selain dialihkan gimana? Kan ada juga yang mungkin kalau dialihkan dia tersinggung, nggak mau, terus segala macam. Eh balik lagi ke pembawaan sih Mas. Awalnya kan kayak dibecandain tapi nggak yang strik-strik banget kan. Tapi kalau Hmm, misalnya emang nasabahnya udah kekeh banget ya, tadi sih aku mundur dulu, paling mundur mundur teratur. perlahan. Iya, maksudnya kan ya susah juga ya kan, kita juga nggak bisa handle nasabah yang kayak gitu juga gitu kan. Oh. Lebih ke ya udahlah mungkin belum waktunya kali, belum rezekinya kali, kita cari deh yang lain gitu. Oh gitu. Ya udah kalau belum rezekinya, ya udah diikhlasin aja gitu. Oh, Sambil berusaha di tempat lain kali ya. karena punya bisnis juga kan. Oh, oke. Nah, sebelum saya bahas bisnisnya, mau balik mundur ke zaman pertama kali membangun karir. Ini perusahaan perbankan atau perusahaan finansial pertama atau keberapa buat karirnya Andin? Kalau yang sekarang tuh kelima. Kelima. Start berkarir udah berapa tahun nih? Berarti aku dari 2010, 15 tahun ya. Sudah 15 tahun di dunia Finansial finansial. ya. Awalnya gimana tuh? Karena memang dipaksa, ikut pacar mungkin Hmm. atau Awalnya semuanya karena kebutuhan ya Mas ya. tapi emang minat ya? Punya interest di bidang finansial ya? Kuliah memang Minat sih, mendukung? kuliah manajemen kebetulan kan. Oke, oke. Manajemennya ada
maksudnya pelajarannya juga kan kita ada sebagian finansialnya, Mhm. manajemennya. Jadi ya udah deh, kebetulan ada kesempatan ya udahlah kita coba gitu. Taunya dari coba-coba betah sampai sekarang. 15 tahun tuh sih bukannya betah, tapi emang udah punya mimpi. Kebayang nggak sampai berapa lama lagi di dunia finansial? Hmm, 15 tahun lagi? aduh, Another 15 years? Mungkin nggak 15 tahun lagi dari sekarang? mungkin aja sih. Cuman ya jalanin aja lah Mas sekarang. Jalanin aja ya. Mm-mm. Oke, suka dukanya apa? Kalau misalnya ada orang yang mungkin ragu-ragu nih mau berkarir di dunia finansial, aduh ya atau enggak ya? Kalau menurut kamu apa sukanya, serunya apa, dan nggak enaknya apa? Kalau suka duka sih ya pasti, namanya kan aku financial advisornya kan bisa disebut juga kayak marketing priority gitu ya Mas ya. Kita cari Mhm, nasabah juga kan. mhm. Jadi ya suka dukanya ya kadang nasabah ada yang PHP kayak gitu kan. Kadang Tarik ada yang ulur iya gitu-gitu ya. iya, iya 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 iya, enggak gitu kan. Suka Oke. dukanya sih lebih ke kayak gitu sih, penolakan-penolakan itu nggak sekali dua kali Mas. 15 tahun bayangin. Gila. Itu penolakan-penolakan itu bukannya bikin malah kita jadi akhirnya nggak pede ya? Enggak sih. Jadi makin penasaran sih. Oh, Jadi oke. kenapa nggak bisa ya? Oh mungkin produk yang ditawarin yang ini nggak cocok. Kita kan ada beberapa produk lagi kan. Jadi kita bisa tawarin yang lain gitu. Pernah tuh awalnya ditolak akhirnya berubah pikiran. Iya, Apa yang kadang kamu malah lakuin? berawal dari komplain juga Mas. Misalnya kan komplain nih, bang ini kenapa kok kayak gini 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 gini. Mhm, Ketika kita udah beresin kan nasabah ngerasa puas dong. betul. Nah dari situ sih biasanya kita bisa Berubah masuk pikiran. juga. Mm-mm. Sepanjang kamu berkarir di dunia finansial, ada nggak hal-hal yang menurut kamu out of the box banget yang kamu lakuin untuk akhirnya mendapatkan klien yang "Ini gila banget ini gitu. Kreatif gua nih udah sampai level tertinggi nih. Apa ya? Ingat gak? Paling kebetulan sih aku nasabahnya nggak yang aneh-aneh gimana sih Mas. Mhm. Cuman paling kalau yang sekarang tuh kan kendalanya lebih susah ditemuin ya Mas. Jadi Ah, aku oke. sekarang kayak susah ditemuin, ya udahlah kadang ya udahlah iseng aja langsung samperin atau apa, kalau nggak ada kayak gitu sih belum Mhm. yang gimana-gimana banget soalnya. Enggak ya, masih Mm-mm. 15 tahun Masih ini aja sih, berjalan berjalan sesuai sesuai dengan eh, rencana sih, oh gitu. kayak gitu, belum yang susah banget atau gimana sih, belum. Nah, kalau bisnis baking sekarang ada berapa brand yang kamu punya? Kalau di Instagram tuh lebih dari satu loh, Din. Iya sih, Ada apa ada aja sih? baking, Heeh. chips, ada air kelapa juga aku kebetulan, Ah, itu kok sama bisa fashion juga ada sih. fashion juga. Cuman fashionnya emang lagi off dulu gitu. Oke. Fashionnya tuh just tip sih Mas, kan Oh. kemarin-kemarin masih ada waktu nih. Kalau sekarang kan waktu udah susah ya, jadi Mm-mm. ya udahlah off dulu yang ini, yang lain yang bisa dikerjain dulu aja gitu. Awalnya hanya sekedar nyalurin hobi atau memang untuk support income atau cuma mau jadi bangun skoci kalau gue selesai nih di dunia finansial ini nih. Semuanya sih Mas. Semuanya ya tiga-tiganya ya. Jadi kayak aduh, masih ada waktu kosong nih kan, after anak tidur kan jam 8, ngapain ya daripada scroll-scroll yang Mm-mm. ini kan, bisa nambah-nambah bikin apa ya kayak gitu, lihat kesempatan juga sih. Mm-mm. Kebetulan kan pas pandemi itu kan orang lagi rajin olahraga tuh. Oke. Apa sih yang butuh? Oh, air kelapa. Jadi kita bikin Oh, jadi dari situ ya. dari situ. Berarti kalau membangun bisnis sebenarnya lihat dari marketnya dulu, Marketnya bukan dari dulu apa yang sih. kita mau. Kalau yang awal itu kan emang kalau baking itu kan Mm. seneng kan Mas lihat Mm-mm. ininya, seneng terus ada waktu, Mm-mm. ada ternyata pas coba-coba enak juga. Pede banget ya. Oke. Terus yang next-nextnya aku lihat kesempatan sih, jadinya lihat marketnya dulu sih, lagi trennya apa nih gitu. Dan kamu masih ada rencana untuk ngembangin lagi nih bisnis yang lagi sekarang dijalanin? Iya dong. Oh, oke. Dijalanin, ditekunin sampai ke titik apa paling Sampai dekat? mungkin kan kalau aku karyawan tuh kan ada masa pensiun ya kita. Ah, After itu kan bingung juga ya. Kita kalau misalnya nggak bangun dari sekarang, ya mau kapan gitu. tapi kan pensiun bukan masih lama, Din, buat kamu.
Bentar lagi. Enggak sih, masih lama. Oh tergantung ya, pilihan ya Iya, mau pensiun pilihan dini mau pensiun atau dini atau pensiun sampai oh, beres gitu. oke. Si kecil siapa namanya? Kinan. Kinan. Yes. Eh, Kinan pernah komplain sama masakan kamu nggak? Enggak sih. Kalau Berani-beraninya loh. masakan-masakan yang lain kadang Yang baking, apa eh yang jualan gitu. aduh kalau yang jualan sih enggak ya. Dia Hmm, malah kue suka. bikinan mama enak loh. Aduh itu sih yang jadi motivasi ya. Jadi kayak ini mama loh yang bikin. Itu teh bangga ya, maksudnya kan di Mm-mm. samping emang itu buat jualan, tapi kan kalau ada nilai yang itunya kan aduh Eh, jadi energi ya. iya sih. Seneng banget pasti. Mm-mm. Berarti cukup dekat sama Kinan. Iya dong, deket-deket banget. Komunikasi tiap hari. Iya. Maksudnya apapun diobrolin. Iya. Serius? Iya. Termasuk pasangan? Iya dong. Serius? Jadi Iya. maksudnya kalau kamu punya pasangan, pasti kamu akan minta izin atau ngasih tahu selama ini. Selama ini sih ngasih tahu dan izin juga ya. Jadi kayak aduh gimana ya ngomongnya. Tapi dia nggak mungkin nggak ngasih izin dong. Iya dong. Oh iya. Cuman kan kita juga bisa lihat ya Eh, kedekatan mm, pasangan kita. Maksudnya pasangan yang sekarang sama Kinan tuh gimana gitu kan. Oke. Dari situ kan kita juga bisa lihat kan kalau misalnya emang anaknya nggak suka atau gimana, kan kita juga bisa tanya atau kita bisa sharing lah gimana sih gitu yang dia mau kayak gitu sih. Boleh tahu nggak gimana tuh nanyanya? Maksudnya, maksudnya kan ada juga orang-orang yang mungkin punya pengalaman sama kayak kamu, bingung gitu loh, mau ngomong sama anak gimana nih, ngomongnya apa? Kamu suka nggak sama om yang tadi? Gimana, Aduh gimana ya. gimana selama ini omnya? 9 tahun ya? Mm, Oh, oke. udah lumayan sih Iya bisa dong, diajak udah bisa sharing dipikir. kan. Mm, Ya paling kalau misalnya habis pergi ada gimana tadi, pergi happy nggak, yang kayak gitu sih. Terus oke. omnya baik nggak kayak gitu. Ah, itu. Standar sih sebenarnya ya, yang Terus obrolan ini aja sih, nggak yang gimana-gimana. selama ini pernah ini nggak, maksudnya dia nggak suka aku manggil mama bunda, Mama ma aku nggak suka mah. ada sih Pernah beberapa. beberapa. Awan deh. Oh, oke. Nah, itu biasanya karena apa? Dan reaksi kamu gimana? Oh kenapa, kan biasanya kita tanya ya Mm-mm. kenapa. Ya paling kasih pengertian aja sih, kayak oh mungkin ini kali kayak gitu. Bingung ya. Aku juga Bingung. bingung ngomongnya. Gimana? Misalnya pernah ada tiba-tiba, aduh aku nggak suka om itu, habis dia jenggotan mah. Kadang tuh jawabannya cuman nggak aja, kan kita bingung ya jadinya. Oh gitu. Mm-mm. Lah terus kamu ngejelasinnya? Ya aku kasih ini sih apa kayak nggak kok sebenarnya omnya baik atau apa, mungkin lagi kondisinya kenapa kayak gitu sih, lebih ke ngasih pengertian aja kali ya. Karena Heeh, kan kalau anak kecil juga kita mau ajak ngobrol yang berat-berat juga heeh. susah juga ya Mas ya. Iya, iya, Heeh, maksudnya kan dia terus punya keterbatasan berpikir iya, juga. terus ya yang normal-normal aja sih, yang emang ada pengennya kayak gimana kayak gitu. Dia udah ngomong? Udah, udah Jawabannya apa? 9 tahun. Ya kadang iya pengennya yang misalnya ajakin main atau misalnya mainnya apa, spesifik ke apa kayak gitu sih. Oke. Nah, buat seorang perempuan, bukan cuma seorang perempuan sih, semua manusia lah, termasuk laki-laki gitu ya. Em, Semua kesibukan yang kita jalanin kan kadang-kadang nggak semuanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Ada momen-momen di mana kita tuh bukannya hancur, cuman lelah hayati gitu. Kayaknya pengen nangis, pengen eh masuk ke dalam goanya kalau laki-laki gitu. Nah, kamu pernah nggak ada di momen itu? Pernah. Dan Kinan pernah ngeliat? Enggak sih. Oh ya? Karena kalau aku kan nggak pernah nunjukin ya di depan anak tuh. Wah, itu Jadi gimana tuh? Saat itu terjadi, tiba-tiba ada Kinan. selama ini sih karena emang aku kerja dianya sekolah, kan kita baru ketemunya malam kan. Mm-mm, Malam juga cuman beberapa waktunya juga kan terbatas ya. mm-mm, Dari situ kan
kayak ngobrol bercanda kayak gitu-gitu aja sih Mas, jadi emang nggak pernah nunjukin. After itu baru, waduh. Tapi alasan kamu nggak pernah nunjukin kenapa? Nggak mau anaknya jadi kepikiran juga ya, kan udah mulai gede nih anaknya, kan udah mulai ngerti ya. Jadi Oke. kayak kalau misalnya anak sedih kan kita pasti sedih juga ya. Jadi kayak nggak mau anak sedih gitu. Dia pernah ngeliat kamu sedih? Ya mungkin pernah lihat ya, karena kadang anaknya juga, aduh anaknya tuh baik banget ya. Jadi kayak pengertian banget anaknya tuh. Jadi kadang, aduh salah ya tadi kayak gitu. Dan waktu ngeliat kamu sedih, reaksi dia gimana? Menghibur biasanya. Serius? Serius. Apa caranya gimana? Misalnya, ayo mah kita main apa? Misalnya kita lagi suka main games apa bareng kayak gitu. Terus ayo mah nonton atau apa kayak gitu sih. Kadang Oh, kalau misalnya apa ya? Aduh, emosional ya kalau ngomongin anak. Aduh, pokoknya gitu lah. tisu, tisu. Heeh. Ya anaknya baik sih. Jadi kayak Siapa tahu butuh, ya kan disiapin aja. anaknya aduh pengertian banget sih. Jadi kadang Heeh. ya gitu. Dia nggak pernah nggak pernah maksudnya eh, marah kesel sama keputusan kamu. Enggak sih. Oh ya. Mm-mm. Dan selama ini dia pernah ini nggak minta mah temen aku kemarin jalan-jalan sekeluarga lengkap loh. Kebetulan enggak ya. Enggak pernah minta. Enggak sih, dia enggak pernah minta si anaknya. Oke. Bahkan kalau misalnya kayak dia pengen apa nih sesuatu, Mm-mm. dia tuh mikirin juga nih kayak, aduh, Mama Dede pengen ini, tapi Mama ada uang nggak buat beli? Kadang-kadang gitu. Jadi aduh, sedih Oh, ya gitu. oke. Jadi kayak, Ma ada pengen apa, tapi Mama mau nggak, boleh nggak? Dia tuh pasti nanya dulu sih, gitu. Soalnya aku saya dibesarkan oleh seorang single parent juga, Din. Dan waktu kecil ya memang dikenalin sama pasangan-pasangannya mama, pasangannya ibu, dan sampai di titik yang pernah udah lama kita berdua aja. Aduh, gue mau nangis jadi gue mau nangis. Ya kita berdua aja lah mah, nggak usah sama siapa-siapa, atau kita baik-baik aja gitu. Eh, dan waktu itu mamaku jadi akhirnya mikirnya memang aku nggak boleh eh, mama di-sharing sama orang lain gitu. Hmm. Dan akhirnya yang dia pikirin cuman apa yang aku mau. Berjalan sering berjalannya waktu, tahu-tahu udah lewat tuh usianya, akhirnya keenakan dengan dunia dan kehidupan Mm-mm. dan bisnisnya, sampai sekarang akhirnya mamaku sendiri. And itu penyesalan buat gue. Hmm. Oh, kok udah jadi mau nangis gue. Karena I mean, kalau gue waktu itu nggak kayak gitu, ibu gue mungkin nggak sendiri gitu. Nah, Kinan em, gimana reaksinya dengan kesendirian kamu? Sebenarnya karena mungkin baru, kan aku single tuh baru 5 tahun ya. Oke. Jadi anaknya juga masih kecil sih sebenarnya. Hmm, Ya sekarang sih kayak kalau mama happy ya udah gitu. Anaknya tuh lebih ke pengertiannya tuh seperti itu sih. Belum hmm, yang mulai nuntut. Jangan ama sama yang ini, udah belum ke tahap sana sih. oke. Mungkin udah mulai dipersiapkan ya tahap itu. Kalau Lebih sama yang kayak sekarang gitu. dia nggak komplain, Enggak sih. udah nyambung. Oh, happy banget dia. Oh, oke. Tapi kamu udah ini nggak sih sebagai parents termasuk orang yang posesif nggak sama anak? Karena ibu aku posesif banget gitu. Karena mungkin ada pengalaman sama laki-laki, akhirnya dia nggak mau anak laki-lakinya ini jadi kayak seperti laki-laki yang pernah dia kenal gitu. Jadi posesif. Posesif sih. Kamu posesif Posesif sih. sama Kinan? Iya. Misalnya contohnya dalam hal Jadi apa? kayak lebih ke gini nih, kalau sekarang itu kan mungkin posesifnya bukan jadi
cara ngebangun dia tuh ya mungkin kayak tadi ya Mas ya, Hmm. jangan sampai kayak yang pria-pria Eh, yang ini. Cuman mungkin kalau sekarang itu lebih ke, kan banyak yang udah mulai apa ya, bahasanya aneh-aneh gitu kan Mas. Jadi aku udah mulai ngarahin kayak, nih anak cowok cuman sama maksudnya kan dekatnya sama ibunya, sosok mm-mm. kayak enak lagi ngomongnya, sosok Eh, bapaknya mungkin kurang mm-mm. atau kerasa kurang atau gimana gitu kan. Mm. Aduh kalau digedein sama cewek aja nih nanti arahnya kemana ya, kan ada kepikiran gitu juga dong Mas kadang. Oke, terus? Jadi sekarang udah mulai masuknya ke bercandaan sih, kayak ada yang cantik nggak di sekolah yang kayak gitu-gitu. Aku Oke. mulai lihat ketertarikannya nih ke arah mana ya, karena kan masih kecil Mm-mm. juga sih sebenarnya ya. Mulai bercandain yang kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Untungnya ada mah, oh berarti Gitu lagi mancingnya. Khawatir juga ya ibunya ya. ada Oh. mah, oh siapa, dibicanda-bicanda, tapi kan anak Eh, sekarang sekarang kan udah nggak mau ngomong kan kalau eh, yang kayak gitu. oke. Adalah pokoknya, Gitu. oh ya udah, Nggak penasaran? masih penasaran cuman kan masih Ya udahlah masih ya. yang kayak gitu sih ya, Mhm. udahlah gitu. Oke. Nah, untuk saat kamu misalnya lagi berduaan sama Kinan, aktivitas yang selalu menyenangkan buat kalian berdua tuh biasanya ngapain? Sekarang sih kita lagi suka main games bareng sih Mas, jadi Di handphone online, iya online, Mobile jadi Legend mau gitu. iya betul, Serius? Oh, seru lagi banget. suka, ayo mah kita push rank apa kayak gitu, lagi suka itu sih. Oh, oke. Games-games online aja sih, tapi kan aku juga batasin ya waktunya, misalnya Mm-mm. Kak Sabtu Minggu cuman berapa jam kayak gitu. Dan itu jadi menguatkan bonding kamu sama anak. Mm-mm. Jadi menurut kamu memang bonding sama anak itu sangat penting dan caranya bisa macam-macam Iya termasuk main game benar-benar. bareng. Kadang juga kan suka bantuin. Mm-mm. Jadi usahain ini sih, Kinan tuh ikut serta dalam semua kegiatan aku. Kalau misalnya Mm-mm. kita lagi bareng gitu, kayak misalnya kalau baking, Uh-uh. dia bisa bantuin apa nempelin stiker atau apa yang kayak gitu sih. Jadi Oke. tester, enak nggak dek? Gitu. Kayak gitu Oke. sih, lebih ke kayak gitu Jadi aja. dilibatin juga ya. Dilibatin sih, selalu dilibatin. Kalau ngomongin soal usaha bisnis kamu dan pekerjaan kamu sebagai profesional di dunia finansial gitu. Kalau suruh milih salah satu, mana yang akan kamu pertahanin? Misalnya aku punya award nih. Award buat Andina. Ini maunya sebagai seorang financial advisor atau sebagai entrepreneur? Ya kalau selama dua-duanya masih bisa Kan sih. salah satu dong. Maunya sih dua-dua awardnya dapat ya. Wow. Tapi salah satu nih. Kau mau dilihat dan dihargai sebagai apa? Dilihat sebagai apa? Kalau sebagai ibu jelas pasti. Kalau ada pilihannya itu pasti itu. Sulit ya pilihannya. Ini antara sebagai profesional di dunia finansial atau sebagai seorang entrepreneur pengusaha. Mungkin saat ini ya financial advisor kali ya. Karena Oke. kan aku fokusnya utamanya emang di situ kan, gitu. Hmm. Berarti emang itu karir yang mau dikembangin ke depan. Ya, mungkin itu sih untuk saat ini, Mas. Oke. Nah, jadi buat orang-orang yang lagi bingung untuk memilih antara bisnis sendiri, bisnis sampingan, atau karir yang lagi dijalanin, ada saran gak, Din? Mungkin ini kali ya. Kadang kan hidup itu kan naik turun ya, Mas. Mm-mm, Jadi ya kadang kalau kerja ada jenuhnya. mm-mm, Ya mungkin kita tetap move aja sih, tetap melangkah walaupun pelan, tetap harus dijalanin sih. Gitu. Oke. Apapun yang ada di hadapan, maksudnya apapun yang halangan yang ada di depan ya tetap Mm-mm. jalan, maksudnya tetap dilewatin aja gitu. Dihadapin aja, Dihadapin aja. bukan dihindarin. Bukan. Kan lebih gampang. Dihindarin nggak beres-beres, Mas. Benar juga. Ya 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 walaupun pelan kan tetap eh, kita harus pasti selesai kok gitu. pasti selesai. Pasti sih. Kalau nggak selesai, Ya kita coba lagi. coba lagi. Oke. Nah, untuk punya mental yang pantang menyerah persisten, kalau ngelihat Andin kan mentalnya ya diuji sama pengalaman hidup dan juga mungkin sama karir yang lagi dijalanin gitu. Ada pesan nggak buat perempuan-perempuan di luar sana biar bisa kuat dan hebat juga kayak kamu?
Mungkin gini ya Mas ya, kalau misalnya orang tuh mikir kayak berdiri di kaki sendiri itu semuanya kita harus kerjain sendiri. Mhm. Itu enggak sih. Lebih ke gimana sih caranya kita mengontrol diri kali ya. Jadi Mhm. kayak hidup itu kan kayak ada pilihan kan. Jadi kayak kita tuh nggak maksudnya nggak hanya ditentuin sama kondisi lingkungan kok, kita punya pilihan gitu. Jadi Oke. aku kebentuknya kayak gini, enggak kok, kita masih ada pilihan gitu. Kita bisa ngelakuin apa aja yang bisa kita lakuin sebenarnya kan gitu ya. Jadi Mmm. kan kadang cewek itu kan kita dituntutnya banyak ya Mas ya, Mhm. kerjaan terus beres maksudnya rumah tangga kayak gimana itu kan semuanya harus sempurna ya. Mhm. Padahal kan kita juga ada ya saat-saat aduh kok di satu titik ini tuh lagi capek kayak gitu sih. Lebih ke ya kita punya kok pilihan gitu. Kita selalu punya pilihan. Mm-mm. Dan saat lagi capek, apa yang menyemangati kamu? Ya kalau untuk saat ini sih anak ya Mas ya. Kinan ya? Heeh sih. Oke, siap kalau begitu. Eh, Andin, thank you banget udah datang ngobrol-ngobrol. Salam buat Kinan, sukses Ya. buat semua bisnis-bisnisnya. Air kelapa apa namanya? Rikoko. At Rikoko. Rikoko. At RIC re.koko. RE.Koko. Koko. Itu air kelapanya. Iya. Terus yang bakingnya namanya? Bakingnya re.baked. Bake Mm-mm. gitu ya. Iya. RE.bake. Iya. Baked gitu. Ada apa aja? Ada lagi satu tip potato chips. Potato.chips. At Potato.chips. potato.chips. Yes. Itu bikin sendiri. Enggak sih kalau yang chipsnya sih. Bilang aja iya. Oh, Jujur banget. Oke, terus apa lagi Din? udah sih. Yang just tip jalanin nggak? Yang just tip sih lagi off dulu sih, ada Woman. Oke, sukses untuk semua bisnis-bisnisnya. Terus sukses juga sebagai financial advisor. Pasti tidak mudah menghadapi nasabah prioritas, tapi saya yakin dengan pengalaman 15 tahun sudah asam garam. Kalau dikasih kesempatan 15 tahun lagi untuk berkarir di dunia yang sama, nggak nolak dong. Iya dong. Iya dong. Oke, sukses terus Andin. Iya, Thank makasih you. Mas. Nah, ex people, itu tadi obrolan kita bareng sama Andina Friska. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kamu dan kita ketemu lagi di titik temu berikutnya. Bye.